Dan berikutnya yang ketiga, C yang ketiga, dan ini banyak kita lupa dan banyak orang lupa. C yang pertama aja banyak orang lupa, yang kedua lupa, yang ketiga. C yang ketiga adalah clear communication to your team, to your customer. Coba. Coach, Ya. Ini lagi situasi pandemi ini kan udah seperti turbulence bagi para pengusaha. Jadi seorang leader itu harus melakukan apa untuk perusahaannya saat ini? Pertanyaan yang bagus lagi dari Vivian. Kapten kapalnya harus ngelakuin apa gitu kan? Saya jawab singkat. Menurut saya 3C dari seorang kapten. Anda kapten bisnis, Anda adalah kapten dari kapal bisnis Anda. Berapa banyak orang bergantung hidupnya di kapal bisnis kita, ya nggak, Livian? Termasuk kita juga bergantung, tanda kutip, di kapal bisnis kita hidupnya. Termasuk keluarga kita, termasuk keluarga tim kita. Ya, oke. Jadi gimana sebagai kapten? Kapten itu kan pakai C depannya, captain of your ship. Ya, gimana caranya? 3C. Yang pertama menurut Coach Johannes adalah, untuk saat ini apalagi, yang pertama, calm leadership. Calm, C-A-L-M, leadership. Calm. Jadi kita nggak boleh jadi leader yang lebay. Kita jadi leader yang responsif dalam arti reaktif. Gitu kan? PSBB season 2 dilakukan lagi. Wah, panik. Waduh, gimana? Wah, itu timnya ngelihatnya gimana? Wah, si bapak aja panik, apalagi saya. Gitu kan? Ya? Atau kita, tiba-tiba berubah begini, nggak bisa. Kita mesti calm. Leadership kita, kepemimpinan kita harus calm. Artinya kita tenang, kita naik ke tempat kita. Kapten itu selalu di atas ya. Tempat kapten itu selalu di atas. Benar nggak, Livian? Kapal laut apapun tempat kapten pasti di atas. Saya nggak pernah ketemu kapten tempatnya di bawah. Kagak kelihatan apa-apa kan? Kapten pasti di atas. Jadi naiklah ke tempat kapten di atas. Pikirin. Yang pertama pasti doalah di tempat tenang kamu. Calm leadership. Di tempat kaptenmu doa, ya, doa sama Tuhan. Minta apa? Bukan minta berkat, bukan minta gimana, minta hikmat sama Tuhan. Harusnya bisnis saya ini diapain ya Tuhan? Kok kemarin udah jatuh luar biasa, baru naik mau mulai menggeliat, aduh turun lagi, ini gimana Tuhan? Energi saya udah nggak cukup Tuhan, kekuatan saya udah nggak cukup. Itu dulu, calm leadership. Tapi bukan cuma doa, karena doa aja tanpa perbuatan kan mati. Iman tanpa perbuatan mati gitu kan. Doa tapi harus action. Nah, yang kedua adalah dari saya, kita harus ingat lagi C yang kedua adalah clarity of goal. Jadi di chaos, di berantakan, di badai, kapal kita kena badai lagi. Baru badainya reda sedikit, langit masih hitam, badai reda sedikit. Masuk lagi gelombang badai lagi. Aduh Tuhan, gimana? Aduh gitu kan. Nah, gimana? Berarti kita harus clarity of goal. Ingat, sebentar, kita mau ke pulau berikutnya, kan? Kita mau pulau berikutnya, ingat dulu, pulau berikutnya itu apa? Indikatornya apa? Pulau berikutnya, misalnya dari Jawa, lewatin ke Kalimantan lewatin Sulawesi lewatin ke Filipina. Kita lagi mau ke salah satu pulau di Filipina. Oke, ingat itu. Oke, nah, habis itu baru pikirin. Ada cara atau strategi apa saja lagi yang membuat kita tetap bisa nyampai ke pulau yang kita mau di berikutnya itu. Berarti kita mulai pikirin strategi kalau goalnya udah jelas. C yang kedua, clarity of goal. Ya. Dan berikutnya yang ketiga, C yang ketiga, dan ini banyak kita lupa dan banyak orang lupa. C yang pertama aja banyak orang lupa, yang kedua lupa, yang ketiga. C yang ketiga adalah clear communication to your team, to your customer. Kalau Anda mau tambahin to your supplier boleh, tapi saya pengen yang very basic dulu. Clear communication to your team and to your customer. Saya nyebutnya to your team dulu. Karena tim kapalnya kena badai lagi, itu pasti kalang kabut timnya. Lagi ada yang bener lagi pegangin layar gitu kan. Aduh, ini kok makin goyang lagi. Tadi aku baru pengen ikat nih layarnya, karena kan udah oke. Udah mulai oke, ternyata harus goyang lagi. Kita ngomong pakai toa ke tim. Semuanya tenang. Ingat, kapal kita menuju situ, ini badainya. Kita kasih tahu apa? Kita kasih tahu tentang situasi kapal kita.
Jadi tim kapal kita memang ada yang pecah di sebelah kiri lambung. Kita udah minta tolong Pak Joko untuk benerin, ya. Memang agak oleng sedikit, kamu tenang di situ. Tetap kamu pegangin ya tim. Tim lautan sekitar kita udah lihat pakai Google Map, kita lihat peta segala macam. Itu badainya akan ada. Kita nggak bisa tebak sih. Dugaan kita sih 3 bulan lagi. Tapi kita nggak tahu nih karena badainya panjang banget dan hitam, kita nggak tahu. Tapi siap-siap lah pokoknya. Tim kapal ini akan ubah ya. Nanti posisinya begini, layarnya harus diturunin dan sebagainya. Kondisi badai, seberapa jauh kita dari pulau, apa yang harus kita lakukan berbeda di badai kali ini. Jadi itu, clear communication sama tim kita. Tim kita akhirnya unity, tim kita kuat ya, karena stronger together. Bener nggak? Stronger together. Kalau kita together, kita stronger. Wah, kalau di saat misi-misi saat kayak gini sih, basically ada yang masih jadi virus, udah buang aja lah virus. Kita nggak butuh virus saat ini, kita butuh orang-orang yang beneran saling pegang di posisi masing-masing sehingga kapal kita bisa ngelewatin badai. Makanya di Gratio kemarin ada pengumuman langsung malamnya dan besok paginya, which is hari ini, saya jelasin situasinya kita gimana. Lalu kita bikin segera sebuah event acara yang ngumpulin, memang selektif, tidak bisa semuanya. Calon klien-klien Gratio akan bisa tanya jawab langsung dengan Coach Johannes G. Pauli. Gitu. Tujuannya supaya clear communication sama tim dan clear kita bantuin klien kita. Yang pasti banyak yang galau, gitu kan ya. Itu. Kebanyakan pemilik bisnis salah melatih timnya sehingga tim itu bawa masalah. Tim kan nggak boleh bawa masalah, jangan bawa masalah. Mau nggak punya tim yang bawa solusi? Vivian? Mau ya? Nah caranya simpel, latih dia untuk bawa solusi. Lalu gimana caranya bawa solusi? Ya begitu dia datang, bu, kita punya masalah di sini bu. Ya. Perhatikan pakai sistem saya yang namanya OS dan RECO. OS dan RECO. Jadi kita bilang ke tim kita, oh kamu ada masalah apa? Masalahnya gini, Bu. Nah kesalahan kita, begitu kita dengar masalah aja, baru satu kalimat masalah. Karena kita Superman sama Superwoman, apa yang kita lakukan? Mikir langsung, gini loh, kamu harus gini, kamu harus gini, kamu gini. Kita yang kasih solusinya. Mau sampai kapan bisnis kita bisa autopilot kalau kayak gitu? Bener nggak, Livia? Berarti poin keduanya, latih tim kita. Makanya di mejanya, latih tim kita jadi super tim. Latih tim kita untuk bawa masalah, yes, tetapi bawa OS. OS itu apa? Option of Solutions. Jadi begitu dia bawa masalah, bu, kita punya masalah begini. Kita baru mau kasih solusi nih langsung. Set, kita tahan sebentar. Kita tanya, OS dari kamu apa? Kalau OS apa, bu? Option of Solution. Kamu udah pikirin belum? Solusinya ada apa aja kemungkinannya? Wah, belum, Bu. Kalau gitu kamu boleh balik lagi ke mejamu, ke ruanganmu. Kalau kamu udah punya OS, baru kamu ketemu saya bawa masalah. Ibu, tapi masalahnya gini. Iya, intinya di kita begini, di kita. Selama bisnis nggak langsung kebakar dan hangus, suruh dia balik ke mejanya atau ruangannya. Tapi kok lebih lama mecahinnya? Kalau kita nggak begitu, semuanya pasti kita terus. Suatu saat kita akan dipanggil Tuhan. Betul? Jadi, pakai OS. Dia balik, dia bikinin OS. Mungkin butuh 3 jam, butuh 2 hari. Ya udah kita kerjain yang lain. Ya, kelihatannya kedengarannya simple ya. Tetapi susahnya setengah mati. Kenapa? Karena Livian dan Coach Johannes G. Pauli itu Superman dan Superwoman. Kesannya kita udah pernah ngelewatin masalah itu. Kita pasti mau pecahin, ya nggak? Tips buat kita, tahan mulut kita, tahan pemikiran kita. Diam. Lalu tanya dia, kamu udah punya option of solution nggak? Belum. Pikirin. Begitu dia balik, Bu, masalahnya begini, Bu. OS pertama, Bu, sebaiknya begini. OS kedua, Bu, sebaiknya bisa begini. Ada OS 3 sih, Bu, begini. Oke, that's good. Kamu pikiran OS 4 nggak? Belum. Coba kamu pikirin OS 4 di sini. Apalagi ya, Bu? Ya mungkin kayaknya bisa begini juga. Very good. And then kita tanya yang ketiga. Jadi, tim harus bawa masalah, tapi yang kedua, option of solution harus ada. OS. Dan yang ketiga, kalau gitu recommendation kamu apa? Dari 4 option itu. Wah, Bu, saya belum pikirin. Katanya Ibu suruh saya pikirin solusi doang. Option solusi. Ya udah, kamu balik ke meja kamu lagi. Kamu balik ke ruangan kamu lagi. Pikirin rekomendasi kamu ya. Lama kan? Lama dong. Si Superman nggak tahan. Yang bener tuh option 7. Heran gimana sih? Begini. Udah, nggak akan pernah autopilot. Dia balik lagi bawa recommendation. Kalau recommendation dia bagus, pertajam, bikin dia action.
Kalau nggak bagus, kasih option 5, kasih option 6, kasih option 7, and then tanya dia, dari 7 option menurut kamu yang bagus yang mana? Kita melatih tim kita untuk berpikir, karena dia akan menggantikan posisi kita. Benar ya? Jadi OS and Reko. Yang ketiga yang saya tangkap dari pesan seorang Livian umur 80 tahun adalah, Coach, memang bangun bisnis itu autopilot profitable, dan autopilot itu lama ya, Coach, butuh waktu. Iya, dan hidup ini singkat, kan? Bener nggak, Livia? Ya udah, pilihannya gampang. Kita coba terus pakai kekuatan kita, time, energi, and money kita terus, atau ada pilihan kedua, loh, Livia. Apa pilihan kedua? Kita kan lagi di kapal, lagi mau pulau kelima, lagi mau ke pulau berikutnya. Kita kapten kapalnya, iya kan? Lah kenapa kita nggak cari orang yang udah sering naik helikopter bolak-balik pulau tersebut dan memandu kapal yang kayak kita punya menuju pulau kelima? Kita telepon aja yang naik helikopter itu. Bapak, dia nggak pandu kita, Pak. Ini kapalnya badannya begini-begini. Bapak katanya udah pernah sering ngajak kapal, kapten kapal dari pulau keempat ke pulau kelima ya, Pak ya. Itu gimana ya, Pak, caranya? Lalu dia kasih tahu. Oh, kapal bisnis ibu begini, kapal ibu size-nya begini, kapalnya size gini aja, Bu. Itu nanti ada karang. Ibu mendingan belok kiri ke sini. Memang agak jauh, tapi lebih cepat, Bu. Loh, kok Bapak bisa begitu? Karena saya naik helikopter, saya nggak di kapal. Dan saya udah sering nganterin kapal lain itu bolak-balik di perairan sini. Benar nggak, Livia? Yes. Jadi artinya apa poin terakhir? Kalau kita punya bisnis, kita adalah pemilik bisnis, kalau bisa, cari bisnis coach. Yes. Yang sudah mandu kapal bolak-balik ke pulau berikutnya. Bayar, jangan pakai time, jangan pakai energi, pakai money. Bayar pakai bahan bakar yang paling murah supaya kita dapat bahan bakar yang paling mahal ini, yaitu waktu. Itu spontan saya pengen respons begitu dari jawaban Vivian tadi. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Vivian. It's work smart. Yes, it's part of work smart. Iya, betul banget. Betul banget. Jadi work hard iya, tapi work smart lah. Iya, betul. Siap.